سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين لأن قال mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini pertanyaannya kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Rabiul Awal. Bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan itu. Hai adzan dulu pakai luar. Adzan dulu. Wahai adzan. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La hawla wala quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadila wa syarafa wa darajata al-'ala tawfiqah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya rahman rabbi filli wa liwadayya 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 warhamma kama rabbani saghira sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah itu dilahirkan? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain tsani ashar min syahr Rabiul Awal ba'da 'amil fil bi 50 lailatan 'ala al-masyhur. Menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal, yang banyak dikatakan oleh para ulama, yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Makkah. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Yang sering kita dengar itu lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun itu
Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Raja Abraha bersama pasukannya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi mereka itu kalau kena batu kan mereka mau menghancurkan Ka'bah. Jadi pasukannya Abraha ini kan mau menghancurkan Ka'bah. Ketika dia mau menghancurkan Ka'bah, datanglah burung ababil yang menyerang mereka. Sehingga mereka itu setiap burung itu membawa membawa batu ya dari neraka tadi di tangannya, di kakinya sama di paruhnya. Setiap batu itu masuk ke otaknya dan keluar di duburnya. Sampai dibilang lakukan ka'asfim ma'kul. Tahu asfim ma'kul? Tahu nggak daun kalau dimakan ulat? Ya apa lupa. Jadi manusia itu kayak daun kalau dimakan ulat. Ya, jadi bolong. Jadi lubang-lubang badannya. Terkena batu dari neraka. Ya kapan? Setelah kejadian itu berapa tahun baru Nabi lahir? Setelah kejadian itu 50 malam. Jadi sebulan lebih, sebulan setengah, hampir sebulan setengah lebih. Ya, sebulan sekitar 20 harian. Jadi sebelum 2 bulan. Jadi baru mingguan, baru 1 bulan lebih setelah kejadian tahun gajah itu. Jadi 50 malam setelah kejadian Abraha dan pasukannya itu berapa? 50 malam. 50 malam. Walamma balagha arba'ina sanatan min umrihi syarif nazala alaihi ruhul amin. Dan ketika Rasulullah berumur 40 tahun ya, di umur yang sangat mulia, Jibril turun kepada Nabi untuk membawa wahyu. Wa ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ba'dal bi'tsati 13 sanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Mekah setelah diutus menjadi nabi selama 13 tahun. Jadi di Mekah setelah diutus menjadi nabi 13 tahun berada di Mekah, berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hajara ilal Madinah. Beliau Rasulullah SAW setelah berlewat 13 tahun, beliau hijrah ke Madinah. Wa aqama biha, dan menetap di sana asyra sinin, 10 tahun. Dan itulah jumlah umur Rasul. Berarti Rasulullah berapa? Diutus umur 40 tambah 13 tahun di Mekah berapa? 53. Umur 53 berhijrah, 10 tahun ada di Madinah sampai meninggal, berarti 53 ditambah 10 berapa? 63. Jadi total umurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 63. Wa tufiya Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah sanata 11 minal hijrah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di mana? Di kota Madinah tahun 11 Hijriyah. Sekarang kan 1445. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriyah. Jadi hampir 15 abad tahun, 15 abad silam meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hayyun fi qabrihi. Ini yang penting harus kita yakini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun meninggal dari alam dunia, tapi beliau itu masih hidup di kuburnya. Ya. Dalilnya ini? Yasma'u salatal musallin wa salamal musallimin alaihi. Beliau hidup di kuburnya, sampai sekarang beliau hidup di kuburnya. Bukan artinya hidup di kuburnya
ya pokoknya dikuburnya di alam ya, beliau di alamnya sekarang hidup, mendengar solawatnya orang yang bersolawat dan salamnya orang yang menyampaikan salam. Apa dalilnya? Seperti di sini disebutkan riwayat bahwasanya wa anhu sallallahu alaihi wasallam haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku. Kenapa? Fa inna salatakum tablughuni, karena solawat kalian sampai kepadaku. Nah, ini buktinya bahwa Rasulullah SAW itu hidup di kuburannya, mendengar orang yang bersolawat kepada beliau, didengar. Dalam hadis yang lain, wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah solawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena sesungguhnya solawat kalian itu disampaikan kepadaku. Nah, jadi Rasulullah itu hidup sampai sekarang, jangan khawatir. Wa qala aidan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini hadisnya semua diriwayatkan akhrajahu Tabarani, juga diriwayatkan Abu Dawud wa Ahmad, hadis yang disebut tadi ya. Ya, tidak seseorang itu mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Allah. Jadi benar-benar hidup. Hati hidupnya wa'lamu anna fikum fikum Rasulullah. Allah. Jadi kalian ini merayakan maulidnya nanti bukan sembarangan. Kalian merayakan orang zat yang masih hidup, zatnya Nabi SAW. Kif? Masih hidup. Rasulullah masih hidup dan mendengar kalian. Bayangkan berapa juta orang yang setiap hari itu bersolawat kepada Nabi SAW. Habib. Ayo. Lalu yaumul sabat Habib, yaumul sabat. Oh, sabat. Mahu muafiq ma Habib Syekh. Wala yaumul ahad. Jazakallahu khair Habib. Alhamdulillah. كان أحضر من تحليل هك زوجة أبا حجي سعيد توفي شرحات 9 مس. الله خلاص بقى الزين. من بعد درس ما عنده رياض الصالحين. ان شاء الله انا يوم الاحد هبقى بسافر ان شاء الله. ايوه ايوه بسافر هنا بقى. فضل عفوا هذا بس. Baik. Dan ini menunjukkan bahasanya Rasulullah itu hidup seperti ada disebutkan di sini beberapa hadis yang lain. Bilang hayati khairul lakum wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah. Hidupku itu baik untuk kalian dan matiku itu juga baik buat kalian. Tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum wa yuhaddatsu lakum wa yuhadditsu lakum. Tuhadditsuna wa yuhadditsu alaikum yuhadditsu lakum. Jadi kalian ketika aku hidup itu baik bagi kalian. Itu Rasulullah ngomong sama sahabat. Kenapa? Kalian bisa bicara dengan aku juga bisa bicara dengan
Kalian mengambil manfaat dari aku, mengambil ilmu dari aku. Lah kalau meninggalnya gimana? Wa innaha tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu fi khairan min khairin hamidullah alaih wa ma wajadtu syarran astaghfartu lakum. Ya. Kenapa meninggalnya Rasul SAW itu baik bagi kita? Dalam segi apa? Dalam segi kalau Rasulullah itu, amal kita itu disodorkan sama Rasulullah itu setiap hari Kamis, Senin sama Kamis. Kalau dilihat ada umatnya beramal baik, itu langsung Rasulullah mengucapkan Alhamdulillah. Nah, dan ketika Rasulullah SAW amalnya, melihat amal umatnya ada yang tidak baik, maka dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada, Rasulullah itu tidak bermanfaat, sudah meninggal kayak kambing mati sudah, kayak kucing mati sudah, tidak ada. Rasulullah SAW itu hidup hayyun fi qabrihi. Ya. Nah, jadi yang kalian rayakan ini masih hidup, ya, di dalam kubur beliau. Jadi bukan kalian merayakan seperti orang yang lain, merayakan tahlilan mulai dari 7 hari, 8, 7 hari. Tapi Rasulullah SAW hayyun fi qabri, hidup, cuman berpindah alam saja. Kadang-kadang juga Rasulullah itu datang kepada para auliyanya dengan bentuk tubuhnya yang asli, dengan bentuk tubuhnya Rasulullah yang asli. Nah, datang kepada para aulianya secara di alam nyata. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu masih hidup. Nah, kemudian sekarang ada pengetahuan lagi. Wa kam auladuhu sallallahu alaihi wasallam wa azwajuh. Berapa anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya. Sudah, ini baca cepat aja ya. Anak wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun thalathun banin. Nah, anak Rasul sallallahu ada 7. 3 laki-laki. Siapa? Al-Qasim, Abdullah, ya, wa yuqalu lahu Tayyibu wa Tahir. Ya, Abdullah itu dijuluki At-Tayyibut Tahir. Qasim wa Abdullahi wa huwa Tayyibu wa Tahirun bidaini dha yulaqabu. Jadi Sayyidina Abdullah itu diberi At-Tayyib. Tayyib itu adalah baik, At-Tahir itu suci. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. Kulluhum matu sigharan. Dan semuanya mati dalam keadaan masih kecil. Tidak ada yang hidup sampai balik. Semua masih kecil. Diambil sama Rasulullah, sama Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut sebagian ulama, anak hikmah daripada anak-anaknya Rasul itu yang laki diambil waktu kecil, karena ada Allah itu menjadikan anaknya Nabi itu kalau sudah balik mewarisi kenabian. Apanya? Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mewarisi daripada Nabi Daud. Mewarisi. Ya, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman bin Daud, ya. Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman itu mewarisi kenabiannya dari Nabi Daud. Nah, karena beliau khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Ya. Nah, sekarang nanti bayang anak kiai dimuliakan. Anaknya kiai itu dimuliakan. Apa anaknya Nabi itu bayangkan kalau masih hidup. Ya, nanti kalau masih hidup mereka sudah seperti sebayang-bayang ada anaknya Nabi. Dan Siti Fatimah pun meninggal setelah meninggal Nabi. Kapan? 6 bulan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang laki-laki. Wa arba'u banat, dan 4 perempuan. Siapa mereka? Wa hunna Zainabun wa Ruqayyah wa Ummu Kulsum wa Fatimah Zahra wa hiya azgharuhunna wa afdaluhunna wa ashat ba'dahu nahwa 6 ashhur. Dan Sayyidatina Fatimah ini adalah paling kecil dan paling mulia. Ya, paling kecil paling mulia. Seperti ayahnya, datang terakhir tapi menjadi nabi yang paling mulia.
Dan hidup setelah meninggalnya Rasulullah cuma 6 bulan saja, tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Makanya Siti Fatimah dibisiki oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah meninggal, Siti Fatimah dibisiki. Dibisiki satu kali, menangis. Kemudian dibisiki yang kedua kali, tersenyum. Waduh, bingung ini ya. Kenapa? Kok seperti itu? Ditanya, kenapa setelah Nabi meninggal, ditanya kenapa kamu itu seperti itu? Ya, yang pertama ketika aku dibisiki, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ajalku sudah dekat, sehingga aku menangis. Kemudian yang kedua, kok kamu ketawa? Iya, karena Rasulullah membisikiku yang kedua, itu mengatakan bahwasanya engkau orang yang pertama menyusul aku setelah aku meninggal. Akhirnya itu beliau seneng karena mau mengikuti abahnya. Waqad nadzamaha ba'duhum mutawassilan, ya. Maka ada sebagian ulama itu membuat nadzoman, bukan aqdul am ya. Untuk apa? Untuk tawasul dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadin fa bi Zainabin faruqayyatin fa bi Fatimah Fabi ummi kulsumin fa abdillahi thum bihaqqi Ibrahim najji nazimahu. Ya salam. Ya Allah, berkat anaknya Nabi Muhammad yang bernama Qasim, juga Zainab, serta Ruqayyah, serta Fatimah, serta Ummi Kulsum, serta Abdullah, dan kemudian dengan kedudukan Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW, najji nazimah, selamatkan yang menyusun ini. Tawasuli ya. Wa umul jami' ila Ibrahim. Ya. Dan ibu dari semua anaknya Rasul itu kecuali Ibrahim siapa? Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Ya. Nah, Khadijah itu bintu Khuwailid. Wahya sayyidatu nisaihi sallallahu alaihi wasallam wa asbaquhunna islaman wa nikahan. Beliau adalah Siti Khadijah adalah pemimpin nomor 1 ya, RI nomor 1 dari istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nomor 1. Ya, pemimpinnya istri-istri Rasul itu Siti Khadijah. Ya, dan yang paling pertama dinikahi ya oleh Rasul dan juga yang paling pertama masuk Islam. Dan kemudian wabaki nisaihi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Rasulullah itu siapa saja? Ya, tak bacakan ya di sini ya. Aisyatu bintu Abi Bakrin Siddiq, Saudah bintu Zam'ah, wa Hafsatu bintu Umar bin Al-Khattab, wa Zainabu bintu Huzaimah, wa Ummu Salamata Hindu bintu Abi Umayyah. Kemudian wa Zainabu bintu Jahshin, wa Juwairiyatu bintu Al-Harith Al-Khuza'iyah, wa Ummu Habibata bintu Abi Sufyan, wa Safiyatu bintu Huyai, wa Maimunatu bintul Harithil Hilaliyah radhiyallahu taala anhunna. Jadi berapa? 11 total istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal masyhuratu min azwaji alaihi salam 11 imra'ah mata minhunna fi hayatihi Khadijah wa Zainab ibnu Huzaimah wa tuwfiya an al-baqi. Rasulullah itu punya 11 istri. Ya. Lah 11 istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang meninggal di masa hidupnya Rasul itu ada siapa saja? Ada Khadijah dan 2. Sayyidina Khadijah sama Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu man? Bintu Huzaimah. Dan kemudian Rasulullah meninggalkan 9 istri yang sisanya 11 kurangi 2 berapa? 9. Nah, sekarang sebagai ilmu pengetahuan yang wajib kita ketahui, jangan salah paham. Waduh, istrinya Rasulullah 11 bisa ditiru itu.
Waduh, ya. Istrinya Rasulullah SAW 11. Lah kok kita cuma 4, ya apa Nabi ini suka kawin modelnya? Kalau ada yang ngomong gitu gimana? Dimana kalau ada orang-orang yang kurang ajar sama Rasulullah, menganggap Rasulullah itu kawin 11, ya. Kemudian apa? Menunjukkan bahasa Rasulullah itu suka kawin. Nah, kalau misalnya ada sekarang orang tetangga kalau istrinya 11 itu mikir apa? Oh gitu yang rabi. Ya, suka kawin, syahwatnya tinggi dan lain sebagainya. Hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada riwayat yang mengatakan beliau itu kawin karena syahwat. Tidak. Ya. Dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu semua isyarat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti contohnya siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala, Aisyah bintu Abi Bakrin, itu perintah untuk dikawini itu dari langit. Membawa fotonya Jibril, mbak fotonya Aisyah dari mana? Dari Allah. Tak bisa. Kenapa sih? Karena Rasulullah itu seorang nabi yang paling mulia dan tugasnya menyampaikan ilmu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi ada hikmah tersendiri. Contohnya, kenapa? Contohnya kawin dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Ya apa kawin sama umur anak 9 tahun? Woi. Apa Rasulullah ini kok kawin sama saya? Balik tanya, apakah Rasulullah dengan Siti Aisyah punya anak? Enggak. Masa syahwat gitu. Enggak punya anak. Kalau anak syahwat kan langsung melahirkan. Sampai Siti Aisyah sampai Rasulullah meninggal tidak pernah punya anak dengan Siti Aisyah. Enggak ada anaknya. Lah kenapa kok dikawin umur kecil? Karena Rasulullah itu kan penyampai, mubaligh. Disuruh Allah harus punya orang yang masih kecil yang kuat hafalannya. Ya lah gede-gede lah bituwek itu apa padha laliane. Jadi Rasulullah itu kawin senang Siti Aisyah untuk apa hikmahnya? Supaya Siti Aisyah ini mengambil banyak dari Rasulullah. Kalau anak kecil itu ngapal dari kecil umur 9 tahun, insya Allah yang dihafal itu kekal sampai mati. Karena apa? Memorinya masih seger. Makanya hadis-hadis tentang tubuhnya Rasul SAW itu banyak diriwayatkan oleh siapa? Siti Aisyah. Itu hikmahnya. Ya. Nah, kemudian siapa? Dengan Juwairiyah. Itu juga karena Rasulullah itu dengan sebagian istrinya, kalau salah Juwairiyah, apa namanya, Harits Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, atau Sofiyah bintu Huyai, ya, Maimunah, salah satu pokoknya. Ada dinikahi Rasulullah itu karena kalau Rasulullah menikahi ini, maka kaumnya akan masuk Islam. Jadi untuk dakwah juga, bukan untuk karena hawa nafsu. Ngerti ya? Nah, jadi ya Rasulullah SAW itu kawin banyak karena apa? Punya misi menyampaikan syariat. Nah, supaya istrinya banyak sehingga banyak yang menyampaikan tentang Rasulullah kepada kaum wanita. Wallahu ta'ala alam bis shawab. Ya Rabbana a'taraf